Halo semua, jumpa lagi bersama saya Putu Mas Sastrawan dari program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan melakukan tugas praktikum, di mana tugas praktikum kali ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah Administrasi Server. Jadi di tugas 2 kuliah ini kita diminta untuk instalasi NSX server. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan instalasi NSX server ini, jadi kita di sini memerlukan dua bisa atau enggak bisa sebutnya virtual 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 box dari CentOS. Nah, di sini saya sudah menginstal yaitu CentOS yang bakal saya jadikan untuk servernya, servernya dan CentOS client. Nah, bagaimana kedua ini biar bisa terkoneksi? Nah, teman-teman kalau sudah menginstal satu, nanti tinggal diduplikat saja di clone di sini, di clone. Nanti kalau sudah di clone nanti bakal langsung seperti ini. Jadi kita tidak perlu untuk setting-setting seperti itu. Baik, yang pertama kita ke servernya dulu. Oh, uh, di sini kita diminta login sebagai root pada server. Untuk root teman-teman jangan pakai akun kita pilih di not listed. Nah, di not listed ini kita pilih root. Kalau sudah, kita masukkan password yang ingat password ini adalah password root yang pertama kali teman-teman masukkan pada saat instalasi CentOS pertama kali. Harus diingat ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Ini praktikum saya belum saya sempat coba-coba sama nonton tutorial dan lain-lain. Ini praktikum saya langsung ya saya juga tahu kalau saya jadi kita tunggu. Nah, untuk lama kalau menunggu itu untuk yang lainnya juga kita bisa masukkan root juga karena di kedua sisi ini kita diminta untuk root dari sistem dari sisi server dan juga dari sisi client. Untuk client. Yuk, kita lanjut ke ini teman-teman. Nah, kalau sudah di servernya yang kita jadikan server yang pertama kita ke terminal. Terminalnya ada root lokal saja teman-teman. Setelah itu kita harus daftar untuk kita berarti kita akan instalasi di server dulu. Pertama lakukan update sistem. Kita lakukan update sistem dulu teman-teman. Itu yang update. Yung
Baik teman-teman, karena proses dari update-nya cukup lama, jadi untuk video saya ada beberapa saya skip. Dan ini em, contoh bahwasanya updatean untuk selesai yang update sistemnya teman-teman. Untuk update sistemnya sudah, ini kita coba ini karena saya dipakainya di klien, coba saya akan tes di server ini. Jadi baik teman-teman, ada beberapa video saya skip mulai dari awal karena saya ada masalah di bagian update-nya, tidak mau saya ubah directory karena mungkin apa namanya, link untuk update-nya tidak terbaca, saya mengubah itu. Dan setelah itu um, update-nya berhasil ke video sebelumnya, dan ini saya sudah langsung untuk video yang update-nya. Nah, di sini dikatakan no packet market for update, artinya sudah terupdate. Nah, berikutnya kita akan menginstal MSF Server. Ini sambil saya buka catatan ya teman-teman. Oke, lakukan update video yang mudah. Ini kita bisa install pakai video install. Kita coba install dulu, semoga kita install. Ya, kita already install. Oke, ternyata server sudah ready untuk diinstal, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita membuat directory untuk berbagi file. Misalnya, oke, kita sesuaikan saja sama yang contoh, yaitu dulu tadi. Nah, kita itu submit kita
Oh, berarti enggak. Oke, selanjutnya itu selanjutnya kita um, sudo nano etc ya teman-teman. Sudo nano oke, nah, di sini kita tambahkan baris. Nah, di sini kan ada bintang teman-teman. Kelas data bintang baru kurung RW PNJ no root squad no all no squad. Nah, ini merupakan IP yang ada di server server kita ya teman-teman. Cara melihatnya IP-nya di sini. Lalu, kita jalankan dulu tek tek import masalah di
Hmm, dulu, dulu, saya coba menjalankan mereka dan itu praktik ya teman-teman untuk analisis servernya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi klien. Siapkan sensor 7 line sebagai klien. Oke, sensor 7-nya. Ini untuk yang server yang klien sudah saya siapkan. Oke, yang pertama kita install Administrator Util I. Kita already install. Selanjutnya, ini kita untuk membuat directory sudo mkd mtmfs. Oke, oke, sudah. Selanjutnya kita minta lakukan mounting directory dari server sudo mount IP server nih. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini sudah wired atau belum. Nah, kita lihat wirednya. Nanti jangan sampai wired dari klien dengan server itu sama. Jadi itu belakangnya kita ganti biar dalam artian singkat maka nama kita sama tapi orangnya berbeda. Jadi kita kan enam orang yang sama, topik yang berbeda, alamat IP juga berbeda. Jadi, kalau dari HTTP dia mau berbeda, cuman kan tidak ada salahnya kita untuk cek juga. Nah, teman-teman. Nah, di sini IP-nya sama. Ini ya. Oke. Pakai ini, 9, 2, 9. Maka, no. IP-nya pilih yang dulu.
dulu, terus yang kedua coba coba update teman-teman. Connect, kita lanjut ke terminal, nanti kita ganti. Nah, selanjutnya dulu home, ketik ini 10.2, 10, 0, 15. Saya tahu sih teman-teman connection request-nya di saya um, coba cari dulu kalau kalian sudah ada. Mungkin videonya bakal di-cut. Baik, jadi teman-teman setelah saya ngulik-ngulik kesalahan yang pertama di mana klien si status klien tidak mau mengakses direktorinya server. Ini yang pertama, ini IP dari IP ya, ini IP servernya. Nah, sedangkan kali ini saya pakai 10.02.14. Nah, nah di sini mon NS-nya tidak mau ke host. Nah, setelah itu saya coba ping, di mana saya mengeping server dan ternyata bisa bisa di ping ya teman-teman. Nah, sebelum sebelum sebelumnya tidak ada bacaan nurut to host, namun tidak muncul apa-apa, tidak reconnect. Masalah yang pertama itu adalah di device untuk di networknya. Untuk di networknya dari untuk satu server dan untuk klien kita ganti pakai internal network. Nah, sudah kita ganti dengan internal network. Nah, untuk di bagian setting, untuk di bagian IP-nya kita gunakan manual. Jadi harus manual biar tidak ter-DHCP atau memberi otomatis. Jadi harus manual agar terkoneksi dengan bagus. Nah, setelah itu saya coba lagi dan masih tetap tidak mau atau apa namanya Tuhan itu tidak ditemukan. Ternyata setelah saya baca-baca kembali, ternyata kita harus mematikan firewall yang dari server. Nah, ini firewallnya sudah saya matikan dengan kode sudo system firewall IP. Nah, setelah saya firewall matikan firewall itu, baru um, baru di sini mau sudo mon lainnya karena sudah firewall sudah dimatikan. Kita coba lagi ready mode seperti itu. Oke, jadi ini sudah terhubung ya teman-teman dari filenya apa namanya NSX server dari klien ke ini ke server yang kita terhubung. Nah, untuk yang sekarang kita diminta untuk uh, file directory dari klien.
foldernya sudah teman-teman, ini kita buat di XML. Nah, kita keluarnya di sini. Ini mencari data. Masih di berarti kita udah buat profil direktorinya itu kalau data direktorinya punya server bisa kita buat untuk tugas PLN. Nah, sekarang kita cek untuk di bagian di kliennya apakah filenya itu sudah ada. Tadi kan saya buat file tugas XML jadinya dari server dibuat nanti bisa diakses di klien seperti itu. Oke, tugas XML-nya ada ya teman-teman. Jadi praktikum ini berhasil. Jadi yang bisa saya rangkum adalah um, untuk root root update-nya kita harus mengganti direktori. Yang pertama ada yang salah saya karena masih aktif dari link yang dikasih di tugas itu tidak apa namanya teman-teman tidak mau terbaca seperti itu. Yang kedua untuk input device antara server server dengan klien itu harus menggunakan internet network dan settingnya harus um, manual. Itu menurut saya pribadi. Untuk yang terakhir agar bisa terhubung, nah agar bisa terhubung harus yang saya bilang tadi dan uh, folder NMS hanya bisa diakses oleh klien dan folder data hanya bisa diakses oleh server. Namun dalam folder data cd/data dibuatkan file baru oleh server maka akan bisa diakses oleh klien seperti itu. Dan untuk mungkin teman-teman yang bingung nanti untuk masalah kenapa yang tidak mau terupdate sistemnya nanti saya akan cantumkan konfigurasi saya yang saya cari di deskripsi video saya. Jadi terima kasih sekian tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih.